Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahul Solihah. Saya mahasiswi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan tindakan DOPS keperawatan gawat darurat. Di sini saya akan mengajarkan teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi nyeri pada pasien infark miokard akut. Dosen pengampu Ibu Ida Rosidawati, Magister Keperawatan. Langsung saja pada kasus, berdasarkan data hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri dada yang secara terus-menerus, kemudian hasil pengkajian menunjukkan pasien tampak lemah, kompos mentis, tampak meringis, nyeri seperti tertimpa benda berat, nyeri dirasakan di daerah dada sebelah kiri, kemudian menjalar ke leher dan tangan sebelah kiri dengan skala nyeri 8 dari 0 sampai 10. Jadi, diagnosa yang muncul adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis yaitu iskemia, terdapat dalam buku SDKI dengan kode D.0077. Dibuktikan dengan data subjektif, klien mengeluh nyeri dada yang secara terus-menerus. Objektifnya, klien tampak meringis kesakitan dengan skala 8 dari 0 sampai 10. Maka, saya sesuai dengan jurnal keperawatan rujukan berdasarkan data adanya nyeri pada dada. Masalah keperawatan berdasarkan kata kunci adalah pasien meringis, nyeri seperti tertimpa benda berat, nyeri dirasakan di daerah dada sebelah kiri menjalar ke leher dan tangan sebelah kiri dengan skala nyeri 8 dari 0 sampai 10. Dengan dilakukan pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram, maka yang diangkat adalah pada nyeri akut. Oleh karena itu, tindakan yang saya pilih berdasarkan jurnal Carlino et al. Tahun 2012, pengaruh teknik relaksasi napas dalam terhadap nyeri dada pada pasien infark miokard akut, Jurnal Keperawatan volume 5 nomor 3 dengan nomor ISSN 1979 sampai 8091. Tujuan tindakan: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil: 1. Keluhan nyeri cukup menurun dengan nilai 4, 2. Meringis cukup menurun dengan nilai 4, 3. Gelisah cukup menurun dengan nilai 4, 4. Pola napas cukup membaik dengan nilai 4, 5. Frekuensi nadi cukup membaik dengan nilai 4. Intervensi yang dilakukan adalah manajemen nyeri, yaitu teknik relaksasi napas dalam dengan rasional, mengurangi dan menghilangkan nyeri pada pasien. 3 hal yang utama dalam teknik relaksasi napas dalam adalah posisikan pasien dengan tepat, kemudian pikiran harus sedang beristirahat, dan yang terakhir lingkungan yang tenang. Oke, masuk langsung ke tahap prainteraksi. Yang pertama yaitu kita harus membaca status pasien terlebih dahulu, kemudian lakukan mencuci tangan. Saya menggunakan cuci tangan dengan 6 langkah. Sudah? Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi sus. Ya Bu, saya perawat Sinta. Ibu boleh panggil saya Suster Sinta. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa ya Bu? Ibu Rina. Ibu Rina. Ibu sukanya dipanggil dengan sebutan apa Bu? Oke, saya panggil Ibu dengan sebutan Ibu Rina ya Bu. Nah, Ibu sekarang bagaimana perasaannya Bu? Keadaannya sekarang Ibu bagaimana? Saya merasakan sakit di bagian dada sus. Oh, sakit di bagian dada ya? Ya. Oke, nanti saya akan membantu Ibu untuk mengurangi rasa nyerinya, yaitu nanti saya akan mengajarkan Ibu atau memandu Ibu untuk melakukan teknik relaksasi napas dalam ya. Tujuannya itu adalah untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri yang ada di dada Ibu ya Bu ya. Oke, mungkin nanti prosedurnya itu Ibu saya akan suruh untuk bernapas biasa, kemudian ambil napas secara dalam gitu. Apakah Ibu bersedia Bu? Oke, mungkin saya akan menghabiskan waktunya itu kurang lebih 10 menit ya Bu. Oke, kalau Ibu sudah bersedia, saya akan mulai untuk melakukan tindakannya ya Bu. Tutup sampiran.
Oh iya Bu, sebelumnya ada yang mau ditanyakan tidak Bu? Oke, kalau tidak ada, sekarang untuk posisinya Ibu mau seperti apa Bu nyamannya? Seperti gini aja. Udah nyaman? Udah. Oke, kalau udah nyaman, sekarang Ibu silahkan untuk mengambil napas dalam, kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut. Oke, sekarang Ibu pusatkan perhatiannya itu betapa nikmatnya Ibu melakukan teknik relaksasi napas dalam. Boleh pejamkan mata Ibu, silahkan tarik napas dalam Bu. Kemudian hembuskan. Oke, iya bagus ya Bu ya. Seperti itu. Kemudian sekarang Ibu silahkan untuk napas secara normal kembali ya. Kurang lebih Ibu 1-2 menit untuk napas secara normal. Oke, sudah ya Bu ya. Nah sekarang silahkan Ibu ambil napas dalam lagi, kemudian hembuskan secara perlahan melalui mulut. Rasakan bahwa udara ini itu mengalir dari tangan, kaki menuju ke paru-paru, kemudian udara, dan rasakan lagi udara ini mengalir ke seluruh tubuh. Oke, sekarang Ibu silahkan pusatkan perhatiannya itu pada kaki dan tangan, udara yang mengalir ini, dan merasakan keluar dari ujung-ujung jari tangan Ibu dan jari kaki Ibu juga, dan rasakan kehangatannya. Silahkan Ibu ambil napas dalam lagi, kemudian hembuskan secara perlahan, pusatkan perhatiannya dan rasakan kehangatannya. Oke, Ibu boleh melakukan teknik relaksasi napas dalam ini ketika Ibu mengalami rasa nyeri lagi, atau Ibu merasa sakit lagi bagian dadanya, atau sesak di bagian dada. Ibu silahkan untuk melakukan teknik relaksasi napas dalam. Prosedurnya itu seperti tadi ya Bu ya caranya. Apakah Ibu sudah bisa Bu? Bisa. Oke, silakan ya Bu, Ibu boleh melakukannya jika rasa nyeri itu kembali datang ke Ibu. Nah, sekarang bagaimana Ibu perasaannya? Apakah sudah merasa lebih tenang? Alhamdulillah sekarang saya sudah merasakan tenang dan merasakan lebih nyaman. Nyeri dadanya sudah berkurang juga ya? Iya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Mungkin saya juga harus ke pasien lain lagi. Ibu kalau misalkan ada apa-apa, Ibu boleh pencet belnya di bagian kiri Ibu ya Bu ya. Saya pamit dulu, semoga Ibu lekas sembuh. Ya, untuk mungkin nanti untuk kegiatan selanjutnya saya akan kontrak waktu lagi ya Bu ya. Nanti saya akan kesini lagi. Mungkin sekian dari saya Bu. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Oke, setelah beres melakukan tindakan pada pasien, kita lakukan cuci tangan kembali dengan 6 langkah seperti tadi di awal. Oke, setelah cuci tangan, kita dokumentasikan hasil tindakan tadi. Pertama, kita dokumentasikan atau tuliskan waktu pelaksanaan tindakan, kemudian juga respon pasiennya itu seperti apa, dan paraf dan nama perawat jaga. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.